Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sobiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-aidun al-aidat rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bertakwalah dalam keadaan senang maupun susah, sedang sehat maupun sakit, saat sempit atau lapang. Dalam keadaan apapun tetaplah bertakwa, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal hidup di dunia dan hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun dalam suasana pandemi global, hari ini kaum muslimin di seluruh dunia kembali merayakan hari raya Idul Adha. Di hari yang agung ini kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, menunaikan sholat id meskipun dalam suasana keterbatasan, kemudian diteruskan dengan penyembelihan dan pembagian hewan kurban. Realitas ini menunjukkan bahwa sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang satu, umat yang diikat dengan akidah yang sama, yaitu akidah Islam, dan diatur dengan hukum yang sama, yaitu hukum Islam, dan memiliki kitab yang sama, yaitu Al-Quran, dan menghadap kiblat yang sama, yaitu Baitullahil Haram. Namun sayangnya persatuan ini hanya sesaat dan terbatas dalam perkara ibadah ritual. Di luar itu kondisi mereka amat memprihatinkan. Pertikaian, konflik, rebutan pengaruh politik, hingga pertumpahan darah sesama umat Islam masih menjadi problem serius yang belum teratasi. Ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan masih sebatas seruan, dan persatuan umat Islam baru menjadi dambaan. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal umat Islam dipersatukan oleh akidah, hukum, rasul, dan kitab yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya masalah kesatuan dan persatuan umat merupakan masalah yang amat penting. Namun kini kaum muslimin terpecah belah dalam puluhan negara kecil. Umat yang dulu disegani ini pun berubah menjadi umat yang lemah. Keadaan ini diperparah oleh sikap rezim di negeri-negeri Islam yang tidak peduli terhadap Islam dan umatnya. Akibatnya
meskipun kaum kafir telah nyata-nyata menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, menguras harta kekayaan, dan menginjak-injak kehormatan mereka, para penguasa itu hanya diam, kecuali beberapa negara. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan dalam gambar-gambar kartun dan Al-Quran dihinakan dan mushafnya dimasukkan di dalam WC, Islam diterca sebagai agama teroris, dan Masjidil Aqsa dikangkangi, dibakar dan hendak dirobohkan oleh kafir Yahudi, para penguasa negara-negara mayoritas Islam itu pun tidak terusik, kecuali beberapa negara. Kondisi umat Islam benar-benar laksana buih yang diombang-ambing oleh gelombang, sungguh amat menyedihkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap hari raya Idul Adha, kita selalu diingatkan kisah tentang ketundukan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, keduanya segera bergegas melaksanakan perintah Allah. Tak tampak sama sekali keraguan, keengganan, apalagi penolakan. Keduanya dengan ikhlas menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meski harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dan dicintai. Ibrahim rela kehilangan putranya, dan Ismail pun tak keberatan kehilangan nyawanya. Ketundukan dan pengorbanan sesungguhnya telah menjadi tabiat para kekasih Allah, Khalilullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menyebarkan risalahnya, qudwatuna wa uswatuna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempertaruhkan semua yang dimilikinya, meskipun mendapatkan berbagai penentangan dan perlawanan, sama sekali tidak membuat beliau gentar, apalagi mundur. Bahkan beliau bersumpah tidak akan berhenti berjuang hingga Islam dimenangkan atau beliau binasa karenanya. Ketundukan, kesetiaan, dan pengorbanan juga ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bercermin pada ketundukan mereka, kita pun patut bertanya kepada diri kita, sudahkah kita memiliki ketaatan total kepada Allah dan Rasul-Nya, tunduk dan patuh pada setiap perintah dan larangannya, atau sebaliknya, kita hanya mau tunduk kepada sebagian aturan Allah namun menolak sebagian yang lain? Ketika diperintahkan sholat, puasa, atau haji, barangkali kita segera bergegas mengerjakannya. Ketika dilarang berzina, mencuri, atau makan babi, kita pun tak keberatan meninggalkannya. Semua ketentuan itu kita terima tanpa sedikit pun mempersoalkan mengapa semua itu diwajibkan atau diharamkan. Akan tetapi ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk zakat, untuk menerapkan syariahnya dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan pidana, mengapa di antara kita masih ada yang mempertanyakan, merasa keberatan, bahkan menyatakan secara terang-terangan penolakannya? Mengapa itu bisa terjadi? Bukankah akidah yang kita yakini menuntut kita untuk memiliki ketundukan dan ketaatan total pada seluruh syariatnya? Apakah kita tidak tahu bahwa beriman kepada sebagian syariat dan ingkar sebagian lainnya dapat mengantarkan pelakunya kepada kekufuran yang akan mendapatkan hinaan di dunia dan siksa pedih di akhirat? Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
Apakah kamu beriman pada sebagian isi kitab dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah kita juga tidak sadar dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita ucapkan berulang-ulang itu? Ketahuilah bahwa kalimat tauhid itu bukan hanya berisi pengakuan tentang keesaan Allah semata, namun di dalamnya terkandung ikrar, pernyataan kita bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang hak. Dialah satu-satunya zat yang berhak dan wajib disembah, diibadahi dan ditaati. Konsekuensinya kita harus tunduk dan patuh terhadap seluruh hukumnya. Ucapan yang keluar dari seorang mukmin dalam merespon semua seruannya hanyalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita juga patut bertanya, sejauh manakah pengorbanan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita sanggup merelakan harta, jabatan, keluarga, bahkan jiwa dan raga kita demi menegakkan agamanya? Atau justru sebaliknya, kita masih merasa berat dan enggan melakukannya? Jangankan nyawa, berkorban dengan sedikit tenaga, pikiran, harta, dan waktu saja kadang masih terasa sulit. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah kita dituntut untuk meletakkan kecintaan pada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya melebihi segalanya? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa ziyatin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara kiat memupuk jiwa mudah berkorban adalah dengan memperkokoh keimanan kepada akhirat. Bahwa besarnya pengorbanan yang kita berikan di dunia jauh lebih kecil dibandingkan dengan balasan yang bakal kita terima, surga beserta ragam kenikmatan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, kesenangan mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya hanya akan menjerumuskan pelakunya pada siksa neraka yang amat dahsyat. Keyakinan inilah yang mampu menjadikan kaum muhajirin terasa ringan melangkahkan kaki meninggalkan harta dan keluarganya untuk berhijrah ke Madinah. Keyakinan ini pula yang membuat kaum Ansor bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan menerima saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin dengan rasa cinta. Juga karena keyakinan ini, kaum muslimin bersemangat melakukan futuhat sehingga wilayah kekuasaan Islam terbentang luas dalam waktu yang amat singkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan umat Islam saat ini tertinggal di hampir semua aspek kehidupan, baik ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, militer, kesejahteraan, politik, dan lain sebagainya. Keadaan ini harus melecut semangat kita untuk berjuang memenangkan Islam. Dengan kemenangan Islam, maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin akan terwujud. Maka inilah saatnya kita berkorban, tampil ke depan membawa panji-panji Islam, berjuang dengan segenap daya dan kemampuan, menyongsong kemenangan yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Hari ini kita diperintahkan berkorban, semestinya menjadi ibrah dalam memberikan pengorbanan kita yang lain. Tidak hanya berhenti pada penyembelihan kambing, sapi atau unta, namun pengorbanan harta, waktu, jiwa, dan raga kita demi tegaknya dinullah, agama Allah di muka bumi ini. Sekaranglah saatnya yang tepat bagi kita untuk membuktikan ketundukan dan pengorbanan kita dalam berjuang menegakkan agamanya. Mumpung masih hidup di dunia, janganlah sia-siakan kesempatan emas ini. Karena Allah SWT melebihkan derajat orang yang berjuang di jalan Allah. Akhirnya, marilah kita berdoa, semoga Allah SWT memberi kita kesabaran, kekuatan, dan kekompakan dalam upaya menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Demikianlah khutbah kami, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barrur raufur rahim.